Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kami yang kami siapkan khusus untuk Anda. Hari ini kita punya topik yang benar-benar bisa bikin kepala sedikit pusing, tapi juga wah, luar biasa menarik. Komputasi kuantum. Sumber kita kali ini, buku keren karya David Deutsch, judulnya The Fabric of Reality. Kita akan fokus nih ke ide-ide dari bab 9-nya. Misi kita hari ini, yang ngupas tuntas lah. Apa sih sebenarnya komputasi kuantum itu? Kenapa ini beda banget sama komputer yang kita pakai sehari-hari? Dan apa dampaknya yang menurut Deutsch bisa mengubah cara kita memandang, segalanya. Kenapa ini penting buat Anda? Karena ini bukan sekedar soal teknologi baru aja. Ini nyentuh pertanyaan fundamental tentang gimana sih alam semesta bekerja. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan cara yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Siap ya? Oke, mari kita mulai bedah ini. Kita mulai dari tahun 1982. Ada fisikawan hebat namanya Richard Feynman. Dia sadar kalau mencoba mensimulasikan sistem kuantum pakai komputer biasa, itu, susahnya minta ampun. Iya, betul. Bukan susah biasa kayak prediksi cuaca gitu, yang rumit karena efek kupu-kupu atau teori kaos di fisika klasik. Ini beda level kayaknya. Betul sekali. Penting banget ya membedakan keduanya. Teori kaos klasik itu kan soal sensitivitas pada kondisi awal. Sedikit aja beda di awal, hasilnya bisa jauh berbeda di akhir ya kan? Iya, ya. Tapi masalahnya, menurut fisika modern, realitas kita itu pada dasarnya kuantum. Nah, ketidakpastian dalam dunia kuantum ini, menurut interpretasi yang dibahas di sumber kita nih, bukan karena kita nggak bisa ngukur dengan akurat, tapi karena ada banyak kemungkinan hasil yang benar-benar terjadi secara bersamaan di alam semesta paralel atau multiverse. Tunggu sebentar. Jadi maksudnya, komputer klasik kewalahan mensimulasikan sistem kuantum karena harus menghitung semua kemungkinan yang terjadi di banyak alam semesta sekaligus? Gitu? Tepat, bisa dibilang gitu. Komputer klasik itu kan dirancang untuk bekerja dalam satu jalur realitas ya. Sementara sistem kuantum, menurut pandangan ini, dia berevolusi melintasi banyak sekali jalur paralel. Banyak banget. Jumlahnya bisa sangat besar. Jadi komputer klasik nggak sanggup ngikutin semua interaksi dan evolusi paralel ini. Kewalahan lah dia. Oke. Kalau begitu, gimana kalau kita balik logikanya? Daripada pusing mensimulasikan paralelisme itu, gimana kalau kita memanfaatkannya? Disinilah ide komputer kuantum muncul kan? Persis. Ini bukan sekedar komputer super cepat gitu ya, tapi jenis mesin yang benar-benar baru. Betul. Komputer kuantum itu memanfaatkan properti aneh dari mekanika kuantum yang nggak ada di dunia klasik kita. Dua yang paling dasar mungkin superposisi. Superposisi. Ya, di mana bit kuantum atau qubit bisa berada dalam kondisi 0 dan 1 secara bersamaan. Nggak kayak bit klasik yang cuma bisa 0 atau 1. Ini memungkinkan eksplorasi banyak kemungkinan sekaligus. Oke. Lalu ada entanglement. Ini kondisi di mana dua qubit bisa terhubung begitu erat, sehingga kalau kita ngukur satu qubit itu langsung memengaruhi yang lain. Nggak peduli seberapa jauh jaraknya. Wow. Jadi superposisi dan entanglement ini yang jadi bahan bakar komputasi kuantumnya. Bisa dibilang begitu ya. Mereka menyediakan ruang komputasi yang jauh lebih besar. Tapi kunci ajaibnya yang benar-benar membedakan itu interferensi kuantum. Nah, ini konsep yang agak abstrak, tapi penting banget. Interferensi kuantum. Gimana tuh? Bayangkan Anda punya banyak jalur perhitungan yang jalan paralel berkat superposisi tadi. Beberapa jalur ini menuju jawaban yang salah, beberapa menuju jawaban yang benar. Nah, komputer kuantum dirancang dengan cerdik untuk ngatur agar gelombang probabilitas dari jalur perhitungan yang salah itu saling meniadakan. Itu namanya interferensi destruktif. Oh, jadi yang salah dihapus gitu ya? Sementara jalur yang menuju jawaban benar itu saling menguatkan, interferensi konstruktif. Hasilnya, setelah proses komputasi selesai, kita punya probabilitas sangat tinggi untuk mengukur jawaban yang benar. Jadi interferensi ini semacam filter cerdas gitu ya, yang nyaring jawaban benar dari mungkin triliunan kemungkinan paralel itu. Wah, ini nyambung lagi dong ke ide multiverse tadi. Menurut David Deutsch, dalam sumber kita, iya, interpretasinya memang sangat radikal. Komputer kuantum itu pada dasarnya melakukan komputasi lintas alam semesta paralel. Lintas alam semesta? Iya,
Dia mendistribusikan tugas komputasi ke sejumlah besar alam semesta itu. Lalu, interferensi kuantum ngumpulin hasilnya dari semua alam semesta tersebut jadi satu jawaban di alam semesta kita. Ini bukan sekedar langkah teknologi berikutnya loh. Bukan sekedar upgrade ya? Bukan. Ini cara baru yang fundamental dalam memanfaatkan struktur realitas itu sendiri. Lompatan kualitatif yang setara mungkin dengan penemuan mesin uap atau komputer klasik dulu. Seberapa hebat lompatan ini? Kita bisa lihat mungkin dari perbedaan antara masalah yang mudah, tractable, sama yang sulit, intractable, buat komputer klasik. Contohnya perkalian versus faktorisasi ya. Bener. Mengalihkan dua angka besar, bahkan yang ratusan digit, itu relatif cepat buat komputer klasik. Sumber kita nyebutin komputer hipotetis bisa ngaliin dua angka 250 digit dalam sepersekian detik aja. Ini masalah tractable. Gampang lah. Gampang ya? Tapi sebaliknya, memfaktorkan angka besar, jadi nyari bilangan prima yang kalau dikaliin hasilnya angka itu. Nah, ini masalah yang luar biasa sulit secara klasik. Seberapa sulit sih emangnya? Sumber kita mengutip perkiraan dari Donald Knuth, wah ini legenda ilmu komputer, untuk memfaktorkan angka 250 digit aja, itu butuh jaringan 1 juta komputer super canggih yang kerja bareng selama lebih dari 1 juta tahun. 1 juta tahun? Dengan 1 juta komputer. Iya. Kesulitannya tuh naik secara eksponensial dengan jumlah digitnya. Makanya ini jelas masalah intractable secara klasik. Banyak sistem enkripsi modern kita itu keamanannya bergantung pada kesulitan ini. Dan disinilah terobosan kuantum datang, yang namanya algoritma Shor itu. Tepat. Ditemukan oleh Peter Shor tahun 1994. Algoritma kuantum ini secara ajaib mengubah faktorisasi dari masalah intractable jadi tractable. Jadi mudah. Jadi gampang. Iya, relatif gampang buat komputer kuantum. Dan cara kerjanya, menurut penjelasan Deutsch, ini yang benar-benar bikin wah mencengangkan. Untuk faktorisasi angka 250 digit itu, algoritma Shor memanfaatkan interferensi dari siap-siap ya sekitar 10 pangkat 500 alam semesta paralel. 10 diikuti 500 nol. Itu gimana bayanginnya coba? Angka segitu besarnya. Skalanya gimana kalau dibandingin sama sesuatu yang kita tahu? Oke, gini. Jumlah atom di seluruh alam semesta yang bisa kita amati itu cuma sekitar 10 pangkat 80. Cuma 10 pangkat 80. Jauh lebih kecil. Angka 10 pangkat 500 itu lebih besar dari jumlah atom di alam semesta kita dikali. Jumlah atom di alam semesta kita dikali lagi, terus aja dikali berkali-kali lipat. Gila. Nah, fakta bahwa algoritma ini membutuhkan sumber daya komputasi sebesar itu yang jelas nggak mungkin ada dalam satu alam semesta kita aja, ini jadi argumen kuat Deutsch untuk realitas multiverse. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Kalau komputasi itu butuh 10 pangkat 500 prosesor paralel di alam semesta lain, pertanyaannya jadi, di mana sebenarnya perhitungan itu terjadi? Nah, itu dia pertanyaan kunci yang diajukan sumber kita. Kalau Anda masih kekeh dengan pandangan alam semesta tunggal, gimana Anda bisa menjelaskan cara kerja algoritma Shor? Bukan cuma memprediksi hasilnya pakai matematika ya, tapi memberikan penjelasan fisika yang koheren, yang masuk akal, tentang bagaimana komputasi itu bisa terjadi dengan sumber daya yang tampaknya mustahil itu. Tantangan penjelasan inilah yang jadi inti argumen Deutsch. Oke, implikasi teoritisnya luar biasa. Memang bikin mikir keras. Nah, bagaimana dengan dampak praktisnya? Tadi kan sempat disinggung soal enkripsi. Ya, mari kita bahas kriptografi RSA. Ini salah satu metode enkripsi paling umum di dunia. Dipakai buat ngamanin transaksi online, email, wah banyak lagi lah. Iya, sering dengar itu. Keamanannya itu 100% bergantung pada sulitnya memfaktorkan angka besar dengan komputer klasik tadi. Nah, algoritma Shor ini secara langsung menghancurkan asumsi keamanan tersebut. Jadi kalau katakanlah, seseorang berhasil bangun komputer kuantum yang cukup besar dan stabil, Mereka bisa mecahin enkripsi RSA yang ada saat ini dengan relatif mudah. Mungkin dalam hitungan jam atau menit aja, bukan lagi jutaan tahun. Ini implikasinya serius banget. serius gimana? Bayangkan skenario simpan sekarang dekripsi nanti. Jadi pihak tertentu bisa aja ngerekam komunikasi terenkripsi Anda hari ini, terus disimpan. Mereka nunggu aja sampai punya akses ke komputer kuantum yang mumpuni di masa depan. Waduh, Nah, pas saat itu tiba, semua rahasia Anda bisa terbongkar. Keamanan digital yang kita andalkan sekarang ini bisa jadi rapuh banget. wah, itu cukup mengkhawatirkan ya.
Selain buat mecahin kode, apalagi potensi komputer kuantum ini? Ada konsep komputer kuantum universal juga kan disebut-sebut? Beda sama komputer kuantum tujuan khusus kayak mesin faktorisasi Shor tadi, komputer kuantum universal atau UQZ ini secara teori bisa mensimulasikan sistem fisika kuantum apapun secara efisien. Ini mesin yang jauh lebih general dan kuat. Apa artinya tuh bisa mensimulasikan sistem kuantum apapun? Aplikasinya gimana? Artinya, wah banyak banget. Dia bisa memodelkan perilaku molekul buat penemuan obat baru misalnya. Atau material baru dengan akurasi yang nggak kebayang sebelumnya pakai komputer biasa. Bisa juga nyelesain masalah optimasi yang kompleks banget di bidang logistik atau keuangan. Oke. Secara fundamental, UQC ini dianggap sebagai perwujudan fisik dari tesis Church-Turing, atau prinsip Turing kalau pakai istilah di buku, yang intinya bilang kalau ada komputer universal abstrak yang bisa melakukan komputasi apapun yang mungkin secara fisik. Dan sumber kita juga menghubungkannya dengan virtual reality. Kayaknya sempat disebut. Iya, karena kalau UQC bisa mensimulasikan sistem fisika apapun, secara prinsip dia juga bisa merender lingkungan virtual reality apapun yang secara fisik mungkin ada, dengan tingkat realisme yang sempurna. Wow, realisme sempurna. Secara teori ya, ini menghubungkan kembali komputasi dengan ide simulasi realitas. Itu tema besar lain dalam buku Deutsch. Potensinya luas banget, jauh melampaui sekedar mecahin kode. Tentu saja. Ini semua kedengarannya luar biasa banget ya. Tapi pasti ada tantangannya dong. Nggak mungkin gampang bikin mesin kayak gini. Tentu saja, nggak mudah sama sekali. Tantangan praktis terbesarnya saat ini adalah dekoherensi. Ingat tadi kita ngomongin soal superposisi dan interferensi yang rapuh itu? Iya, yang sensitif banget itu ya. Nah, qubit itu sangat sensitif terhadap lingkungannya. Interaksi sekecil apapun dengan dunia luar, getaran, medan liar, bahkan satu foton nyasar aja itu bisa mengganggu keadaan kuantum yang rapuh ini. Bikin dia kolaps kembali ke kondisi klasik, jadi 0 atau 1 aja. Dan itu menghancurkan interferensi yang kita butuhin. Jadi, dekoherensi ini kayak noise atau gangguan yang ngerusak perhitungan kuantumnya gitu ya? Tepat sekali. Menjaga qubit tetap koheren, artinya terisolasi dari gangguan lingkungan, cukup lama untuk menyelesaikan komputasi yang kompleks itu tantangan rekayasa yang luar biasa besar. Makin banyak qubit makin susah. Betul, semakin banyak qubit yang ingin kita gunakan, semakin sulit menjaga koherensinya. Inilah kenapa meskipun kita udah punya prototipe komputer kuantum kecil, ya, tapi membangun mesin skala besar yang toleran terhadap kesalahan, itu masih jadi perjuangan besar buat para fisikawan dan insinyur di seluruh dunia saat ini. Jadi, meskipun teorinya menjanjikan banget, jalan menuju komputer kuantum praktis yang kuat itu masih panjang ya, dan penuh tantangan teknis. Betul. Masih panjang. Tapi poin pentingnya menurut sumber kita adalah bahwa komputasi kuantum itu bukan lagi sekedar teori di atas kertas. Prinsipnya udah terbukti. Dan keberhasilan algoritma seperti Shor, meskipun pada skala kecil ya, itu memberikan bukti kuat. Bukti kuat untuk apa? Ya, bukti kuat tidak hanya untuk potensi komputasi baru yang revolusioner, tapi juga bagi Deutsch untuk realitas multiverse itu sendiri. Ini adalah cara kualitatif baru untuk berinteraksi dengan alam semesta, di level paling dasar. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya, poin-poin kuncinya dari pembahasan kita. Jadi, intinya menurut Deutsch dalam sumber ini, pertama, komputer kuantum itu bukan sekedar komputer klasik yang lebih cepat. Beda banget. Ini jenis mesin fundamental baru yang kerjanya pakai prinsip kuantum aneh kayak superposisi dan interferensi. Iya. Kedua, interpretasi Deutsch yang paling mencolok, mesin ini bisa melakukan hal mustahil, kayak faktorisasi angka besar buat bobol RSA, itu karena dia secara efektif minjem kekuatan komputasi dari, triliunan bahkan 10⁵500 alam semesta paralel. Itu klaim utamanya. Ketiga, konsekuensinya jadi ganda, keamanan digital kita saat ini berpotensi terancam, dan kita mungkin berhadapan dengan bukti fisikal pertama tentang keberadaan multiverse. Gitu kan ya? Rangkuman yang bagus, tepat sekali. Ini memaksa kita untuk bergulat dengan pertanyaan mendalam tentang sifat realitas itu sendiri. Sambil tentu saja membuka potensi teknologi yang luar biasa di berbagai bidang mulai dari kedokteran, material, sampai kecerdasan buatan kalau kita berhasil mengatasi tantangan teknis kayak dekoherensi tadi. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda para pendengar kami? Ya, ini berarti kita mungkin sedang berada di awal sebuah revolusi. Bukan cuma dalam teknologi komputasi, tapi juga dalam pemahaman kita tentang alam semesta.
Kemampuan untuk menjinakkan dunia kuantum ini bisa membuka pintu ke era baru penemuan dan inovasi yang, belum terbayangkan sebelumnya. Sebagai penutup, mari kita kembali ke pemikiran provokatif yang diajukan sumber ini. Pertanyaan yang benar-benar nantang cara kita berpikir. Ketika komputer kuantum berhasil menjalankan algoritma Shor, dia faktorisasi angka besar itu kan? Iya. Dia melakukannya dengan memanfaatkan sumber daya komputasi terpilah hitungan di 10 pangkat 500 alam semesta paralel, itu yang jauh melampaui apapun yang ada di alam semesta kita yang terlihat. Pertanyaan fundamentalnya tetap, di mana sebenarnya perhitungan itu terjadi? Iya juga ya. Kalau Anda mencoba mempertahankan pandangan bahwa hanya ada satu alam semesta, bagaimana Anda bisa menjelaskan fenomena ini? Bukan hanya soal persamaan matematikanya benar, bukan itu poinnya, tapi soal memberikan penjelasan fisika yang masuk akal tentang bagaimana sebuah proses bisa memanfaatkan sumber daya yang tampaknya nggak ada. Penjelasan, ya, bukan cuma prediksi. Betul, tantangan untuk memberikan penjelasan koheren inilah yang menurut Deutsch jadi argumen paling kuat untuk multiverse, sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga obrolan tentang memanfaatkan alam semesta paralel untuk komputasi ini memberi Anda banyak bahan pemikiran ya, baik tentang masa depan teknologi maupun tentang hakikat realitas itu sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.